Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin hadirin jamaah salat maghrib dan isya yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali di tempat ini, di rumah Allah yang tempat yang sangat mulia di permukaan bumi ini, yaitu masjid Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait tentang masalah fikih, yaitu masih berkaitan tentang fikih thaharah atau bersuci. Ikhwatal Islam a'azakumullah, ya, tentang ini masih masalah air, ya, masalah air, tentang air mustakmal, air yang sisa dari orang yang berwudu, yaitu yang dinamakan air mustakmal, ya, air yang sisa atau air bekas dari orang yang berwudu. Itu ada 3 pendapat para ulama, ya, tentang air mustakmal itu. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, ada sebagian ulama, di antaranya adalah Imam Madzhab Syafi'i dan Madzhab Abu Hanifah, yang mengatakan tidak boleh sama sekali orang berwudu dengan menggunakan air mustakmal. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Itu menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Abu Hanifah. Namun sebagian mazhab yang lainnya seperti mazhab Malikiyah, mazhab Imam Malik, mengatakan hukumnya makruh. Hukumnya makruh menggunakan air mustakmal untuk bersuci. Ya. Namun kata beliau tidak dibenarkan bertayamum selama masih ada air mustakmal. Yang pertama, hukumnya makruh. Yang kedua adalah menurut Imam Maliki tidak boleh kita bertayamum selama masih ada air mustakmal. Ya, kecuali kalau tidak ada lagi air, maka boleh bertayamum. Artinya jika tidak ada lagi air mustakmal, maka boleh bertayamum. Selama masih ada air mustakmal, maka tidak boleh bertayamum. Ya. Pendapat yang ketiga, ini pendapat dari ulama yang lainnya seperti ulama Abu Thawr dan Ad-Dawud dan murid-murid beliau dari ahli Zahir, mengatakan air mustakmal sama dengan air mutlak. Ya, artinya air mutlak itu bukan air yang sudah digunakan. Ya, air mutlak adalah air yang belum digunakan, ya, belum dipakai berwudu, dia masih bersih begitu, ya. Ya.
Itu air mutlak. Ya. Jadi tidak ada perbedaan antara air mutlak dengan air musta'mal. Ya. Jadi air yang belum dipakai berwudu itu dinamakan air mutlak. Sedangkan air yang sudah dipakai berwudu, sisanya itu dinamakan air musta'mal. Jadi tidak ada perbedaan antara air musta'mal dan air berwudu. Air yang belum musta'mal, yang belum dipakai. Dua-duanya sama hukumnya, yaitu boleh. Jadi air musta'mal itu boleh dipakai untuk bersuci. Berarti pas sudah 3 pendapat ini. Sudah 3 pendapat. Jadi memang fikih ini luas. Fikih ini luas sekali. Artinya banyak perbedaan pendapat di situ. Ya. Dan yang berbeda ini bukan sembarangan, para ulama yang berbeda, bukan orang-orang yang tidak punya ilmu, orang yang punya ilmu. Ada pendapat yang sangat lemah sekali. Itu pendapatnya Abu Yusuf. Abu Yusuf itu adalah muridnya Abu Hanifah. Dia mengatakan air musta'mal itu air yang najis. Tapi ini pendapat yang sangat lemah. Ya, pendapat yang sangat lemah. Jamaah sekalian. Jadi intinya air musta'mal itu Pak, ya sebenarnya ada 4 pendapat, tapi pendapat yang keempat itu pendapat yang sangat lemah. Dia mengatakan air musta'mal itu najis. Tapi ini pendapat yang sangat lemah sekali. Artinya sulit untuk dijadikan pegangan. Adapun yang 3 ini bisa saja. Ya, yang 3 ini bisa saja. Ya, pendapatnya tadi mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah, pendapatnya Imam Malik dan pendapatnya Daud Az-Zahiri. Ya. Apa sebab perbedaannya? Ya, sebab perbedaannya adalah bahwasanya air musta'mal itu diduga adalah air yang tidak tergolong air yang mutlak. Dia dianggap sebagai air yang bukan air yang mutlak. Ada ulama mengatakan dia bukan air yang mutlak, artinya karena sudah terpakai, sudah bekas-bekas orang berwudu, bekas-bekasnya. Ya, sedangkan air mutlak itu air yang belum terpakai, ya belum bercampur dengan sisa orang berwudu itu. Sedangkan pendapat ulama yang lainnya mengatakan dia tetap dianggap air mutlak. Karena apa? Ya, karena tidak ada najisnya situ. Karena tidak ada najisnya. Ya. Dan Nabi juga tidak pernah mengatakan janganlah kamu berwudu dengan air musta'mal, tidak ada. Yang ada cuma adalah larangan tatkala itu air itu terkena najis. Ya, sehingga dia menjadikan air yang najis. Adapun air musta'mal tidak ada dalil yang melarangnya. Bahkan disebutkan, ya, diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari, itu sahabat setiap Nabi selesai berwudu, ya, maka sahabat itu berlomba-lomba mengambil bekas wudunya Nabi. Berarti bekas wudunya air musta'mal, ya, karena sudah terpakai oleh Nabi, bekas-bekas dari Nabi berwudu. Ya, berarti air musta'mal. Sehingga yang mengatakan air musta'mal itu boleh, itu berdalil dengan hadis ini, yaitu sahabat setiap Nabi selesai berwudu, maka airnya itu dipakai oleh sahabat. Padahal itu artinya sudah bekas-bekas. Artinya sudah ada bekas-bekas daripada tetesan-tetesan daripada wudu Rasulullah SAW di tempat tersebut. Ini jamaah sekalian yang menyebutkan sehingga para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang air musta'mal. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal kita kembali kepada kita masing-masing, Pak, mana kita yang anggap kuat di sini, ya. Mana di sini nampaknya penulis buku ini lebih condong kepada pendapat yang ketiga, bahwasanya air musta'mal itu sama dengan air mutlak, artinya boleh digunakan karena tidak ada dalil yang melarang. Itu, ya, karena pertama tidak ada dalil yang melarang, yang kedua ada hadis bahwasanya sahabat itu
Mereka berlomba-lomba mengambil bekas air wudhu Rasulullah SAW lalu mereka pakai untuk berwudhu juga. Itulah yang dijadikan pendapat yang ketiga bahwasanya air musta'mal itu boleh digunakan. Ya, jadi kembali kepada kita masing-masing. Kita mau ambil pendapat yang mana? Pendapatnya Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan tidak boleh, atau pendapatnya Imam Malik hukumnya makruh, boleh tapi makruh, atau pendapatnya Daud Az-Zuhiri dan ulama yang lainnya yang mengatakan hukumnya boleh, ya tidak makruh bahkan boleh. Ya, tapi kalau keempat jangan ya, keempat pendapat yang sangat lemah sekali yang mengatakan hukumnya najis, itu pendapat yang sangat lemah sekali. Ya, kemudian kita berpindah kepada permasalahan yang lain adalah yaitu tentang bekas minum orang muslim dan hewan-hewan ternak, bekas minumnya. Misalnya gelas ya habis diminum oleh orang muslim, lalu bolehkah kita minum itu bekasnya itu, bekas minumnya itu. Sama juga hewan ternak ya. Misalnya hewan ternak, misalnya dia dia misalnya dibaskom ya, misalnya dia jilat atau dia minum, bisa kan kita pakai untuk berwudu begitu. Ya. Apakah suci atau tidak suci itu bekas ya, bekas minuman ya, bekas minum orang muslim atau hewan ternak. Jadi ulama sepakat ya bahwasanya bekas dari minum ya yang diminum dari orang muslim dan hewan-hewan ternak itu hukumnya suci. Hukumnya suci. Ya. Hukumnya suci. Ya, adapun selain daripada itu bekas minum selain daripada orang muslim, selain daripada hewan ternak atau hewan-hewan yang lainnya yang bukan hewan ternak, itu diperselisihkan. Seperti misalnya bekas minumnya orang kafir, boleh tidak kita minum juga? Misalnya ada gelas misalnya, dia habis minum, dah habis, boleh tidak kita minum? Iya, ya. Begitu juga hewan ternak, hewan yang bukan ternak ya, seperti kucing ya, kucing kan bukan hewan ternak ya. Misalnya pula kita punya minuman misalnya dijilat sama kucing, apakah suci itu minuman itu? Apakah kita bisa minum kembali itu minuman? Padahal habis dijilat sama kucing misalnya, dan kucing itu bukan hewan ternak. Itu yang diperselisihkan para ulama. Apakah bekas minum kucing itu ya suci bisa kita minum kembali atau dipakai berwudu atau gimana? Itu terjadi perbedaan pendapat para ulama. Maka jamaah sekalian, di sini disebutkan ya bahwasanya sebagian ulama mengatakan ya, sebagian ya, bukan semuanya, semua hewan ya, bahwasanya semua hewan itu ya, semua ya, tanpa terkecuali semua hewan itu bekas air minumnya itu suci semua. Apakah dia hewan ternak kah, bukan hewan ternak kah ya, maka dia suci ya. Namun sebagian ulama mengatakan ya semuanya suci kecuali bekas minumnya babi. Ya, kalau babi misalnya dia jilat misalnya tempayan kita, air dari baskom, maka itu airnya dianggap najis. Ya, artinya semua suci kecuali babi saja yang tidak suci, bekas air minumnya itu atau bekas jilatannya. Ya, ya begitu. Di antara ulama juga ada yang mengecualikan yaitu babi dan anjing. Ya, babi dan anjing. Ya, jadi semuanya suci bekas jilatannya, minumannya, kecuali jilatan atau minuman bekas minuman dari anjing dan babi, itu yang baru najis. Ya, jadi luas Pak. Pembahasannya fikih luas sekali Pak ya. Artinya binatang anjing ada membolehkan ya, binatang anjing ada membolehkan kata babi tadi ya. Iya, enggak. Maksudnya di sini yang mengatakan bahwasanya babi dan anjing tidak boleh. Itu maksudnya Pak. Tidak boleh. Anjing dan babi tidak boleh.
ya najis itu maksudnya. Tapi ada yang mengatakan babi saja berarti anjing boleh. Iya, boleh. Iya. Iya, berarti ya betul itu tadi. Iya, yang mengatakan yang dikecualikan cuma babi saja berarti anjing boleh. Iya, artinya jilatannya itu tidak najis, tidak najis. Ya, itu ada pendapat Pak. Ya sebagaimana disebutkan dalam buku ini. Ya, namun yang mengatakan dia najis air apanya air liur apa air liurnya bekas minumnya anjing dan babi itu ini mazhabnya Syafi'i itu mengatakan najis ya tentang bekas minumnya anjing dan babi itu dia najis. Tapi kalau pendapat Imam Malik mengatakan bekas minumnya anjing itu tidak najis, yang najis cuma babi saja. Ini sebutnya iya, yang najis cuma babi saja. Jemaah sekalian. Jadi ada kemudian di antara ulama ada yang mengecualikan yang najis itu hanya hewan buas. Iya, hewan buas. Ya, hewan buas ya. Adapun selain hewan buas itu bekas air minumnya, bekas jilatannya itu tidak najis ya. Ini di sebagian pendapat ulama ya, yaitu diantaranya lah muridnya dari Imam Malik yang bernama Ibnu Qasim. Di antara ulama ada yang berpendapat bekas minumnya hewan itu tergantung dilihat daripada dagingnya. Ya, dilihat daripada dagingnya. Kalau dagingnya itu halal dimakan, maka jilatannya, bekas minumnya itu juga boleh kita pakai, tidak najis. Tapi kalau dagingnya itu tidak boleh kita makan, arti haram kita makan seperti kucing misalnya, maka jilatannya kucing itu kalau kucing menjilat kita punya makanan atau minuman, maka minuman itu najis. Tidak boleh kita makan atau tidak boleh kita pakai berwudu seandainya tempat wudu dia jilat atau dia minum. Ada pendapat begitu Pak, yang mengatakan bahwasanya karena kucing itu dari makan dagingnya, tidak boleh kan? Haram kan? Haram makan daging kucing. Ya makanya ulama mengatakan kalau begitu haram juga bekas minumnya. Artinya najis juga bekas minumnya. Walaupun dia minum di tempat kita misalnya di gelas kita, tidak boleh kita minum karena sudah jadi najis. Atau ketika dia menjilat tempat wudu kita, air wudu misalnya, tidak boleh kita pakai untuk wudu kembali karena itu sudah najis. Iya, jemaah sekalian, jadi luas ini Pak ya pembahasan tentang masalah ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang bekas minumnya orang musyrik, orang kafir. Iya, misalnya orang kafir yang minum di sebuah gelas ada sisanya. Boleh kita tidak minum sisanya itu, bekas orang minum orang kafir yang bukan Islam. Boleh tidak? Ada ulama mengatakan najis, tidak boleh. Tidak boleh kita minum kembali itu bekas air minum itu najis. Ya. Ada ulama mengatakan hukumnya makruh. Tidak haram, hukumnya makruh saja. Itu makruh itu artinya kalau kita kerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Ya itu arti makruh. Ya, itu maksudnya di sini makruh kalau dia minum khamar. Artinya kalau dia habis minum khamar. Ya misalnya dia habis minum khamar lalu dia minum lagi air putih. Ada sisanya, maka sisanya itu makruh. Karena ada bekas-bekas khamar di situ yang tercampur barangkali ya di gelas itu. Ya. Tapi sekali lagi ini hukumnya makruh juga. Seandainya dia tidak minum khamar, berarti boleh. Berarti boleh. Berlawan dengan pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama itu najis. Apakah dia habis minum khamar atau belum, atau dia tidak minum khamar, tetap dikatakan najis. Jamaah sekalian. Ya, jadi
ini terjadi perbedaan pendapat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Sebabnya ini ada 3 disebutkan ini, yaitu terjadinya perbedaan ya antara kias dan lafaz ayat, ada perbedaannya, artinya terjadi kontradiksi tentang kias dan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran. Ya, itu yang pertama. Sebab yang kedua adalah adanya kontradiksi atau pertentangan antara kias dengan hadis. Ya, jadi pertama itu kontradiksi antara kias, kan dalam hukum Islam itu Pak, sumber hukum ada 4 ya, ada Al-Quran, ada Sunnah, ada Ijma, ada kias. Kias ini adalah analogi. Jadi analogi itu Pak, tidak boleh juga kita tinggalkan karena dia juga sumber hukum Islam itu analogi. Ya, artinya itu kias, artinya dia menyamakan sesuatu dengan yang lainnya karena ada persamaan. Contoh misalnya contoh saya tentang masalah kias. Di zaman Nabi kan ada beras Pak. Tidak ada beras di zaman Nabi Pak, yang ada gandum. Nabi itu makan beras, sahabat makan beras Pak. Sahabat makan gandum. Iya, makannya gandum Pak. Iya. Sedangkan diperintahkan dalam hadis itu Nabi mengatakan bahwasanya untuk zakat fitrah, kata Nabi, dikeluarkanlah gandum, tidak ada yang disebutkan beras. Sedangkan kita di Indonesia kita tidak makan gandum kan, jarang ya. Jarang kan makan pokok, kita makan beras. Di sini namanya kias Pak. Itu beras dikiaskan, disamakan hukumnya dengan gandum. Kalau orang Arab mengeluarkan zakatnya pakai gandum, bukan pakai beras, karena makan pokoknya pakai gandum. Kalau kita orang Indonesia, karena makan pokok kita adalah beras, maka zakatnya kita bukan pakai gandum, pakai beras. Itu namanya kias. Ada, berarti kias itu Pak dibolehkan, nggak boleh kita tinggalkan kias. Seandainya tidak ada kias, kita mau berzakat pakai apa? Kalau kita mau berpatokan kepada hadis Nabi, berarti kita harus berzakat dengan pakai gandum. Tapi siapa yang makan gandum? Tidak ada kan? Kecuali roti. Siapa yang mau makan setiap hari roti? Ya kan? Itu roti kan bukan makan pokok kita kan, roti kan? Iya, itu makan orang-orang Arab. Kita beras. Itu kias Pak. Jadi kias itu kias Pak, analogi, menyamakan. Ya, makanan pokok di zaman Nabi itu adalah gandum, makanan pokok di zaman sekarang kita adalah beras. Meskipun sekarang orang-orang Saudi juga makan beras sekarang Pak. Tapi yang dulu ya, kita bicara yang dulu. Tidak ada orang yang nanam beras. Sekarang sudah ada beras. Jadi disamakan posisinya Pak, karena sama-sama kan pokok. Ini namanya kias. Ini namanya kias, jemaah sekalian. Saya tidak berpanjang lebar Pak tentang menyebutkan, intinya masing-masing semuanya ada dalil-dalilnya Pak. Kalau saya sebutkan di sini banyak sini Pak ya. Karena kita mau buka sesi tanya jawab ya. Kemudian satu lagi jemaah sekalian, yaitu hukum berwudu dari bekas mandi atau bekas yang dipakai oleh orang lain. Ya, misalnya ada orang lain misalnya yang memakai, anggaplah dia habis pakai mandi janabah misalnya, mandi junub, lalu ada sisa-sisanya itu di ember yang itu kan ada namanya percikan-percikannya ya. Percikan-percikannya itu apakah itu boleh kita pakai untuk bersuci? Di sini sebenarnya berbicara tentang suami dan istri sebenarnya. Ya, karena apa diriwayatkan di sini Nabi itu memang pernah, saya kurang tahu apakah selalu pernah, beliau itu mandi sama istri. Di sini disebutkan Pak. Sehingga timbul pertanyaan, bolehkah seseorang itu suami memakai air dari bekas istrinya yang habis junub misalnya? Ya, di situ Pak terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya bekas mandi orang yang suci itu ya, artinya manusia ya,
maka dia suci secara mutlak. Ini pendapat jumhur ulama. Artinya anggaplah istri kita habis mandi pakai baskom ya, pasti kan ada percikan-percikannya ya, masuk ke dalam itu. Apakah dia habis mandi junub kah? Apakah dia habis mandi dari haid misalnya, suci dari haid? Maka berdasarkan jumhur ulama boleh kita pakai untuk mandi junub juga. Artinya gantian. Dia dulu mandi, istri kita mandi, setelah selesai mandi ya, baru juga kita pakai itu bekas-bekasnya itu. Ya, bekas-bekas daripada itu menurut jumhur ulama itu diperbolehkan. Tapi menurut sebagian ulama maka tidak boleh. Sini disebutkan ya ini pendapat yang lain. Yang mana sekalian, seorang suami tidak boleh bermandi junub, mandi janabah dari bekas yang dipakai oleh istrinya. Oleh yang dipakai mandi oleh istrinya. Tidak boleh kita pakai untuk mandi ini untuk mandi junub ya, beda dengan mandi biasa Pak. Jadi harus kita bedakan mana mandi junub, mana mandi biasa. Itu mandi junub itu mandi wajib. Itu mandi biasa hukumnya tidak wajib. Iya Pak. Kita nggak ada kewajiban mandi setiap hari Pak, ada. Yang ada cuma sekali sepekan. Harus mandi karena kita mau sholat Jumat. Tapi tidak ada perintah mandi setiap hari, tidak ada. Artinya boleh mandi boleh tidak. Yang penting jangan bau, jangan sampai bau. Ya ada orang Pak, ya nanti hari Jumat baru mandi ada hari Jumat baru mandi. Jadi yang saya mau garis bawah sini adalah hukum mandi itu hukum mandi biasanya hukumnya mubah, boleh mandi boleh tidak. Yang penting jangan sampai bau. Kalau bau terganggu orang maka wajib. Iya. Siapa tahu dia punya parfum misalnya, dia nggak mandi 2 hari, dia kasih parfum harum kan? Ya. Apalagi kalau misalnya airnya sedikit misalnya musim kemarau misalnya, musim kemarau yang penting dia bisa buang air besar. Ya meskipun dia udah mandi 3 hari, yang penting ada parfumnya, itu boleh. Tapi kalau mandi junub wajib. Wajib Pak, nggak boleh tidak. Ya, karena nggak sah kita punya sholat kalau tidak mandi junub. Itu jadi beda Pak antara mandi biasa dengan mandi wajib. Barangkali ini jemaah sekalian ya, saya menyebutkan secara ringkas karena waktu terbatas tentang masalah ini. Karena ada hadis Nabi juga bahwasanya Nabi itu pernah mandi junub dari bekas mandi dan istrinya, sama-sama junub. Ya, pernah juga disebutkan di sini dalam hadis Nabi bahwasanya laki-laki diperbolehkan Nabi melarang laki-laki mandi dari bekas mandi dan istrinya. Ya, begitu juga perempuan juga dilarang mandi dari bekas yang dipakai oleh mandi oleh suaminya. Tetapi hendaklah dia mengambil secara bersamaan. Ya, maka hendaklah mengambil air secara bersamaan. Berarti ini menunjukkan bahwasanya boleh suami istri itu Pak mandi satu tempat, boleh mandi di satu tempat berdasarkan dari hadis ini. Jamaah sekalian, bahkan disebutkan dalam hadis yang lain bahwa itu Nabi pernah mandi dengan istri-istrinya di satu tempat. Maksudnya bukan istri-istrinya, maksudnya berdua dengan istrinya, ya dengan satu tempatnya dengan satu ember atau satu baskom. Ya itu menunjukkan bahwasanya boleh suami istri itu mandi di satu tempat. Barangkali jemaah sekalian secara singkat saja tentang perbedaan pendapat ulama tentang masalah air. Ya, silakan Pak. Ya mungkin ada dari jemaah. Ya kayaknya banyak yang mau tanya. Ya, silakan Pak Sultan dulu, Pak Sultan pegang mic dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Ustaz, ini masalah air. Sehari-hari itu kita hadapi itu misalnya mencuci pakaian, pakai mesin cuci. Bagaimana caranya itu? Apakah selama ini termasuk atau bagaimana caranya supaya yang benar yang menurut saat ini cara mencuci baju pakai
mesin cuci. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang mencuci pakaian itu atau membersihkan ya, membersihkan pakaian ya, atau mencuci pakaian ya, itu tidak ada dalil dari Rasulullah SAW. Caranya tidak ada, Pak. Intinya yang penting hilang najisnya. Ya, yang penting hilang najisnya. Selama hilang najisnya, ya, apakah kita mau pakai rinso kah, mau pakai apakah? Karena tidak ada tuntunan caranya, Pak. Nabi tidak pernah dalam hadisnya, oh begini cara mencuci itu. Intinya lakukan apa saja, yang penting hilang najisnya. Seandainya itu pakainya bernajis, yang penting hilang najisnya. Ya, hilang najisnya. Kalau sudah hilang najisnya dengan cara apapun, pakai rinso kah, pakai apakah, ya, atau hanya pakai air saja, seandainya tidak pakai rinso juga, yang penting hilang najisnya. Arti itu hilang zatnya, zatnya. Kalau sudah hilang zatnya, sudah. Jadi tidak ada tuntunan, oh begini caranya, begini, tidak ada. Silakan kita buka kitab-kitab fikih. Nabi tidak pernah, karena saya membaca kitab-kitab fikih, tidak ada. Begitu hadis yang saya dapatkan, yang ada adalah yang penting hilang najisnya. Itu ya. Adapun caranya mau pakai mesin cuci kah, mau pakai tangan kah, terserah, Pak. Yang penting intinya kalau baju itu, pakaian itu terkena najis, yang penting hilang najisnya. Yang penting hilang najisnya. Dan kalau sudah hilang najisnya, berarti suci meskipun dengan cara apa saja. Ya, masalahnya pada saya dengar itu air sabun bukan lagi air mustakmal, dia sudah berubah makna, karena dia bukan lagi sudah dibilang air sabun, ini bukan air. Iya. Pada saya dengar begitu. Ya, itu Pak, kalau kita pakai berwudu beda, Pak. Ini kita menghilangkan najis, beda ya. Ya, menghilangkan hadas beda dengan menghilangkan najis. Itu hadas tuh, Pak. Seperti tadi, seseorang yang junub itu hadas, Pak. Itu hadas tidak kelihatan. Misalnya Pak, ada orang datang di hadapan kita, tidak tahu ini habis junub kan, tidak tahu, atau dia tidak junub, tidak tahu kan? Yang tahu cuma dia saja dengan Allah. Kalau dia junub, itu hadas, Pak. Ketika dia junub, dia berhadas. Bagaimana caranya? Harus mandi dengan air yang bukan air sabun. Ya boleh pakai sabun, tetapi bilasan terakhirnya harus air, ya air yang bersih, ya yang air yang mutlak. Ya, begitu. Silakan pakai sabun, tapi siramannya pakai air. Itu namanya menghilangkan hadas, Pak. Sama dengan berwudu juga. Itu berwudu menghilangkan hadas kecil. Dengan cara apa? Dengan air yang bukan air sabun. Tidak boleh kita berwudu dengan air sabun. Tidak sah, harus air mutlak atau minimal air mustakmal. Jangan air sabun. Karena air sabun itu bukan lagi dikatakan air mutlak, dia sudah dikatakan sebagai air sabun atau air perasan buah-buahan misalnya. Ya, beda dengan menghilangkan najis. Ya, saya tidak tahu tuh apakah ustadznya salah yang menerangkan atau bapak yang salah dengar. Ya, kalau menghilangkan najis, Pak, itu dengan cara apa saja? Dengan cara apa saja? Pakai rinso kah? Mau pakai apakah? Bahkan ada yang mengatakan menghilangkan najis itu bisa dengan apa saja, seperti bensin pun boleh. Contoh, Pak ya, bapak kan punya anak ya di rumah. Kalau anak kita, anak bayi itu ya, kalau dia buang air besar, kita pakai apa? Itu bisa pakai tisu kan? Sekarang pertanyaan, itu nya, beraknya, tainya anak kecil kan najis ya? Ya, najis ya. Itu nya. Nah, sekarang kalau kita bersihkan pakai apa tuh biasanya? Pakai tisu kan? Selama sudah hilang zatnya, materinya sudah hilang, itu suci, tidak perlu pakai air. Jadi tisu basah itu, Pak, itu tisu basah itu sudah bisa menghilangkan najis, tapi tisu basah tidak bisa menghilangkan hadas. Iya, Pak. Jadi nggak bisa kita mandi berwudu dengan tisu basah. Maka berwudu pakai tisu basah, tidak boleh. Tapi kalau menghilangkan najis boleh.
Contoh misalnya, Bapak buang air besar, buang misalnya tidak ada air, pakai tisu basah boleh. Bahkan biar pakai tisu kering nggak boleh, bahkan pakai batu pun boleh. Berarti menghilangkan najis itu Pak, itu boleh dengan apa saja selama hilang najisnya. Selama hilang najisnya, mau pakai air kah, mau pakai bensin kah, mau pakai tisu kah, pakai kertas kah, yang penting zatnya hilang. Ya, zatnya hilang. Jadi mencuci pakaian yang ada najisnya lalu kita kasih rinso ya hilang itu anunya. Apalagi rinso ya. Coba Bapak kalau Bapak tidak percaya, cium kembali itu baju Pak, masih bau tai atau tidak? Tidak gitu. Bahkan sudah apalagi sudah dikasih molto. Baik, jadi tidak benar pendapat yang mengatakan kalau dikasih misalnya pakaian kita bernajis misalnya habis kencing, lalu kita karung air, taruh rinso, baru dikatakan itu bukan dari yang mutlak. Ini bukan berbicara masalah wudu atau berbicara ini menghilangkan najis. Ya, demikian. Ya, mungkin dari Ibu kan tadi sederhana sudah ketuk ya sebelum Bapak-bapak. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz. Ulang lagi dari tema. Ya, silakan Bu, silakan. Ini Ustaz yang saya ini masalah sholat. Kenapa bangkit dari sujud ruku itu yang beda bacaannya, sedangkan yang lain dari awal sampai bangkit dari apalagi dari sujud itu semua dari Allahu Akbar, sedangkan kita bangkit dari ruku itu sambil apakah memang itu sudah ketentuan atau adakah makna? Yang kedua lagi Ustaz, masih ada yang saya mau tanyakan. Apakah hukumnya telunjuk digerakkan di saat kita tahiyat? Ayat tahiyat pertama dan terakhir itu kan gerakan jarinya itu telunjuknya itu Ustaz. Nah, di saat mana pula gerakan ini di bacaan mana gerakan tangannya ini telunjuknya ini yang kita gerakan ini Ustaz. Makasih banyak Ustaz. Iya, tadi yang pertama tentang bacaan Sami Allah liman hamidah ya. Kenapa berbeda dengan yang lainnya? Yang lainnya Allahu Akbar, ketika mau ruku Allahu Akbar, ketika mau sujud Allahu Akbar, bangkit dari sujud duduk di antara dua sujud Allahu Akbar, bangkit untuk rakaat kedua Allahu Akbar. Kenapa ketika bangkit dari ruku tidak? Kenapa Sami Allah liman hamidah? Allah a'lam bishawab. Saya kurang tahu. Ya, tapi begitulah Nabi ajarkan. Ya, kalau kita berbicara tentang dalilnya ada Bu. Ya, begitu dalil di dalam hadis disebutkan begitu. Ya, adapun kenapa dibedakan, Nabi tidak pernah menjelaskan juga. Sahabat juga tidak pernah bertanya, kenapa ya Rasulullah? Ya, Nabi juga tidak pernah menjelaskan perbedaannya. Ya, jadi kita ikuti saja Bu. Ya, selama ada dalilnya kita ikuti saja. Adapun rahasianya apa hikmahnya? Allah a'lam bishawab. Tapi kalau kita tahu apa artinya Sami Allah liman hamidah. Ya, Sami Allah liman hamidah itu artinya Sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar kepada siapa orang yang memujinya. Ya, Rabbana walakal hamdu. Ya, artinya ya Allah segala puji bagimu. Kalau kita mau cari hikmah-hikmahnya saya dapat. Kita akan dapat. Kalau kita mau pikirkan apa hikmah jadi kenapa sih yang Allah liman hamidah? Kenapa? Karena di dalam sholat itu Bu berisi pujian-pujian kepada Allah. Ya kan? Coba kita runut Pak dari takbiratul ihram, kemudian iftitah, al-fatihah, surah-surah pendek, itu semua bacaan ruku, sujud, itu semua pujian-pujian kepada Allah. Makanya Allah katakan, saya mendengar atas pujian kalian. Itulah Sami Allah liman hamidah. Begitu Pak. Tapi sekali lagi Nabi tidak pernah menjelaskan juga. Nabi tidak pernah menjelaskan kenapa adanya perbedaan. Tapi kalau kita mau cari-cari hikmahnya, kita akan dapatkan karena itu sholat itu adalah kita memuji Allah dan minta kepada Allah, dan Allah mendengar apa yang kita puji kepada Allah, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu Bu ya.
Itu Bu ya. Yes. Ya, yang penting kita ikuti saja Bu, karena itu ada dalilnya. Yang kedua adalah tentang menggerakkan telunjuk. Menggerakkan telunjuk itu terjadi perbedaan pendapat para ulama. Dan mereka semuanya ada dalilnya, ada dalilnya. Yang menggerakkan telunjuk ada dalilnya. Yang tidak menggerakkan telunjuk ada juga dalilnya. Jadi intinya adalah silahkan mau menggerakkan telunjuk boleh, yang tidak menggerakkan telunjuk boleh, karena kedua-duanya ada dalilnya. Ya ada. Tentang menggerakkan telunjuk itu bermacam-macam. Ada nanti asyhadu an la ilaha illallah baru digerakkan. Ada nanti ketika at-tahiyatu lillah sudah mulai bergerak. Ya, jadi sekali lagi tentang menggerakkan atau kapan mulai menggerakkan itu terjadi perbedaan pendapat para ulama. Silakan mau menggerakkan boleh, tidak mau menggerakkan boleh, atau kita memulainya at-tahiyatu lillah sudah bergerak, atau nanti asyhadu an la ilaha illallah baru bergerak itu boleh juga. Semuanya ada dalilnya. Jadi ya. Mungkin Pak Adian, Pak Adian silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini melangkah ke depan ke masalah gerakan-gerakan makmum yang harus mengikuti imam. Ya. Batas-batas yang harus diikuti itu sampai di mana? Contohnya begini. Contohnya kalau sholat subuh, kebetulan makmum biasa duduk tawaduk. Kemudian imam istirahat. Nah itu apakah makmum juga harus ikut cara duduknya imam? Terus yang kedua bahwa imam itu kan harus dijadikan imam itu untuk diikuti. Ketika dia takbir maka takbirlah. Biasanya banyak yang terutama kalau pada waktu sujud terakhir, itu kan ada sebagian imam yang biasa gitu. Jadi dia tidak memperlama sujudnya. Ya. Tapi mungkin makmum dia biasa sujudnya itu lama. Ya. Nah, sementara imamnya sudah biasa berdiri, Ya. dia masih sujud lama. Ya. Nah ini kan apakah tidak bertentangan dengan bahwa dia tidak mengikuti gerakan imam itu? Ya, yang pertama adalah tentang posisi duduk ketika sholat subuh. Ya, apakah kita harus mengikuti imam ketika imam dia duduk tiras, atau sedangkan makmum duduk tawarruk? Apakah makmum mesti mengikuti imam? Ya, ini begini tawarruk ya. Tawarruk kan begini ya, tahiyat akhir ya, begini tawarruk. Kalau tiras begini, posisinya begini tiras. Ya, apakah makmum mesti mengikuti posisi imam duduk dalam keadaan tawarruk ya, sedangkan makmum itu kebiasaannya dia duduknya tawarruk, iftiras ya, karena hanya dua rakaat, kan terjadi berbeda pendapat Pak. Ya, yang 2 rakaat itu terjadi berbeda pendapat para ulama. Ada yang ulama mengatakan kalau cuma 2 rakaat maka duduknya iftiras begini saja. Apakah subuh kah, sholat sunnah kah, selama di 2 rakaat begini. Ya, ada ulama mengatakan tidak. Selama di tasyahud akhir harus begini posisinya. Ya, karena subuh cuma saat tahiyat akhir saja dan tahiyat awalnya, maka posisinya harus begini. Ya. Jadi terjadi perbedaan pendapat para ulama. Yang mau tasyahud akhir duduknya begini subuh silahkan, itu mazhab Syafi'i. Ya, adapun yang mazhab yang lainnya posisinya begini. Ya, kalau yang 2 rakaat ya, tasyahud namanya duduk tasyahud iftiras. Nah, sekarang bagaimana makmum? Apakah makmum mesti mengikuti posisi imam? Tidak mesti. Iya, tidak mesti. Yang salah kalau makmum berdiri, imamnya duduk, itu yang salah. Ya, adapun posisi duduk tidak jadi masalah, berbeda. Silakan. Meskipun imamnya duduknya tawarruk begini, ya, bangunnya begini, maka itu boleh. Ya, itu boleh. Kenapa? Karena ulama berbeda pendapat tentang tasyahud akhir untuk sholat subuh.
yang hanya satu tahiyatnya, itu terjadi perbedaan pendapat. Dan yang dimaksud mengikuti imam bukan posisinya. Ya, sama lagi contoh misalnya ketika kita sujud, itu ulama kan berbeda pendapat. Ada yang sujud dengan tangan dulu kan, ya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ada yang tangan dulu kan, ya, baru lutut. Iya. Ada juga yang lutut dulu, baru tangan. Itu juga terjadi perbedaan pendapat para ulama. Artinya kalau misalnya imam dia pakai lutut dulu, ya, silakan makmum pakai tangan duluan, silakan. Iya, silakan. Yang penting sama-sama sujud. Itu yang salah kalau ada yang tidak sujud. Ya, adapun posisinya, cara sujudnya itu boleh berbeda. Sama tadi juga. Yang penting sama-sama duduk. Adapun cara duduknya, apakah tawarruk atau iftiras, meskipun berbeda, maka itu diperbolehkan, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang apa ya? Sujud lama. Iya, sujud yang lama. Ya, seorang makmum atau makmum tidak boleh menyelisih imam. Artinya menyelisih imam itu dalam gerakan, bukan posisi. Beda ya antara posisi dan gerakan. Artinya kalau imam sudah bangkit ke rakaat kedua atau bangkit untuk duduk di antara dua sujud, makmum segera bangkit. Jangan asik sujud terus berdoa panjang-panjang padahal imam sudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia masih sujud. Ada saya dapatkan ini, Pak. Saya dapatkan, Pak, orang begini. Iya, saya lihat. Imam sudah salam, dia masih sujud. Betul, ada hadis Nabi yang menyatakan bahwasanya aqrabu ma yakunul abdi min rabbih wa huwa sajid fastahidu fid du'a. Tempat yang sangat dekat antara hamba dengan Rabbnya ketika dia sujud, maka hendaklah dia memperbanyak doa. Artinya itu betul, memperbanyak doa, cuma masalahnya kita mengikuti imam. Jangan sampai imam sudah salam kita masih sujud. Itu salah. Bahkan ada yang mengatakan sholatnya batal. Ada batal, Pak. Karena jauh sekali imam salam dia masih sujud. Ya, kalau dia tasawuf akhir ya masih bisa dibenarkan ya. Tapi kalau saya sujud, berarti ada dua gerakan dia ketinggalan. Itu tasawuf akhir dengan salam. Iya. Jadi gitu. Jadi kesimpulannya adalah silakan kita berdoa ketika sujud, tetapi ketika imam sudah bangkit juga. Janganlah kita berlama-lama. Karena apa? Karena kita sebagai makmum, makmum itu yang mengikuti. Tapi imam itu yang diikuti dalam gerakan. Begitu. Begitu, Pak, jawabannya, Pak. Jadi kalau kita merasa tidak puas dengan imam yang cepat bangkit, bisa saja, tetapi jangan memperlama doa di situ. Silakan kita sholat sendirian, perbanyak lama-lama doa di situ. Ya, kalau sholat sendirian, silakan kita mau 1 jam kan sujud berdoa, silakan. Tapi ketika kita jadi makmum harus ikuti gerakan imam. Imam bangkit, segera bangkit, jangan berlama-lama. Demikian. Ya. Cukup, Pak, ya. Ya. Demikianlah jemaah sekalian, karena sudah waktunya kita cukupkan sampai di sini dengan membaca doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.